Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Junavita Zahara dari kelas 01 dengan NPM 230610300174. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang keanekaragaman hayati. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati. Baiklah, langsung saja kita bahas apa sih itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut juga dengan biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati biasanya merupakan ukuran variasi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Selanjutnya ada tingkat keanekaragaman hayati. Jadi tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, yang kedua ada keanekaragaman tingkat spesies, dan yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi, keanekaragaman tingkat gen merupakan keanekaragaman yang didasarkan adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lainnya yang sedikit berbeda. Contoh dari keanekaragaman tingkat gen ada bunga mawar, buah pisang, dan kucing. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat spesies. Jadi, keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Contoh keanekaragaman tingkat spesies ini terdapat pada penampakan buah nangka dan cempeda. Dia merupakan satu famili. Jadi, buah nangka dan cempeda ini walaupun beda spesies, tetapi tetap satu famili yang sama. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini terjadi karena akibat adanya interaksi antara makhluk hidup penyusun suatu daerah dengan lingkungannya. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem ada ekosistem padang rumput dengan hutan hujan tropis. Ekosistem dibagi menjadi 2, ada ekosistem darat dan ekosistem perairan. Selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem yang ada di darat ini memunculkan berbagai macam bioma. Apa saja biomanya? Biomanya tuh ada hutan hujan tropis. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput dijumpai di wilayah dengan iklim tropis dan subtropis. Jadi padang rumput ini didominasi oleh hewan pemakan rumput. Nah, selanjutnya ada hutan gugur. Jadi hutan gugur ini berada pada daerah dengan 4 musim. Ada musim panas, semi, gugur, dan dingin. Dan ciri khas hutan gugur ini memiliki daun-daun pohonnya tuh berwarna kuning dan kemerahan. Selanjutnya ada tundra. Jadi tundra ini berada di wilayah dengan suhu yang sangat rendah seperti benua Antartika. Selanjutnya ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada air tawar dan air laut. Kalau air tawar suhunya itu rendah, salinitas atau kadar garamnya itu juga rendah, serta penetrasi cahaya mataharinya itu juga kurang. Dan ekosistem air tawar ini berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi 2, ada air tawar dan air laut. Air tawar berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi 2, ada lentik, tenang, contohnya tuh danau dan rawa. Yang kedua ada lautik atau mengalir, contohnya tuh sungai dan air terjun. Sedangkan air laut berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari, atau padang lamun, hutan mangrove, pantai pasir, dan pantai batu. Bedanya air laut sama air tawar, kalau air laut ini suhunya tuh tinggi, salinitas atau kadar garamnya itu juga tinggi, dan penetrasi cahaya mataharinya itu juga tinggi. Nah, perbedaan antara air laut sama air garam ini mengakibatkan flora dan fauna yang ada di dalamnya tuh juga pasti sangat berbeda. Nah, selanjutnya ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi di Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan biodiversitas. Oleh karena itu, maka flora dan fauna yang ada di Indonesia ini juga sangat beragam. Apa itu flora dan fauna?
Flora adalah seluruh jenis tumbuhan yang ada di suatu daerah tertentu, sementara fauna adalah seluruh hewan yang menempati wilayah tertentu secara umum. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya berdasarkan wilayah dan karakteristik. Flora dan fauna di Indonesia itu bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, berdasarkan garis ini, maka flora dan fauna Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu ada tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Selanjutnya, ada manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai bahan pangan, keanekaragaman hayati menyediakan bahan pangan yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Yang kedua, ada sumber daya biologis. Keanekaragaman hayati menyediakan sumber daya biologis seperti kapas, sutra, kulit, wool, serat, kulit kayu, dan kulit hewan. Yang ketiga, ada budaya. Keanekaragaman hayati dapat membentuk budaya setempat dan jati diri masyarakat. Yang terakhir, sebagai bidang farmasi, keanekaragaman hayati dapat digunakan untuk bahan obat-obatan. Selanjutnya, pelestarian keanekaragaman hayati. Pelestarian keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 2. Ada pelestarian in situ, pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah usaha pelestarian terhadap makhluk hidup yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya di cagar alam, taman nasional, dan hutan lindung. Pelestarian ex situ, usaha pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan makhluk hidup dari habitat aslinya. Contohnya di kebun binatang, kebun botani, dan taman safari. Selanjutnya, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, menjaga habitat alami, melindungi habitat alami dari kerusakan lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan pencemaran air. Yang kedua, meminimalkan polusi dan emisi gas rumah kaca. Upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, bercocok tanam dengan bijak. Upaya ini dapat dilakukan sebagai salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, menggunakan produk dalam negeri. Dan yang terakhir, menjaga flora dan fauna lengkap. Cukup sekian penjelasan materi tentang keanekaragaman hayati dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.